tutup-tutupi terus kekurangan kita, kesalahan kita, aib kita, dan kebaikan kita yang sedikit dibuka oleh Allah sehingga orang lain menyangkanya kita orang baik. Orang lain menyangka kita ini orang soleh, padahal Allah tahu persis semuanya. Astagfirullahaladzim. Keburukan kita ditutupi, kebaikan kita yang sedikit dibuka. Supaya apa kira-kira? Supaya kita bisa tobat. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah, supaya bersegera kepada ampunan Allah dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi ahli takwa. Jadi orang lain belum tahu, itu adalah kesempatan bagi kita tobat, bukan karena kita hebat. Jadi kalau kita ingat dosa dan orang lain tidak tahu, cepat tobat. Itu hikmahnya. Yang kedua, kalau kita dihormati orang, jangan kemakan. Kalau orang lain hormat ke kita, orang lain kagum ke kita, orang lain memuji kita, orang lain mengagumi kita, ingat apa yang Allah tutupi. Ingat apa yang Allah tutupi. Insya Allah kita tidak akan termakan oleh pujian, kekaguman orang. Orang menghormati kita, tutup dari Allah yang dihormati itu. Jangan menikmati sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Yang ada itu aib, dosa, keburukan, kejelekan. Tutupi oleh Allah. Allah gerakan orang menghormati kita, supaya kita, ya Allah terima kasih Engkau tutupi. Tadi supaya kita tobat, tutup Allah itu. Yang kedua supaya syukur betapa baiknya Allah menutupi kita. Syukur atas tutup dari Allah ini membuat kita tidak ujub, tidak termakan oleh pujian, penghormatan, kekaguman orang. Enggak lah, kalau dibuka enggak akan ada yang hormat ke kita. Benar? Jujur, betulkah? Kalau Allah buka nih, sedikit saja orang yang lagi ceramah ini bubar, yakin. Nggak usah merasa terhormat. Harusnya, ya Allah terima kasih Engkau tutupi diri yang hina dina ini. 3, Allah tutupi aib kejelekan kita supaya apa? Supaya kita menutupi aib saudara-saudara kita. Kita tutup aib saudara kita, Allah tutup aib kita. Akan datang nanti informasi tentang aib 1, 2, 3. Karena tiap orang punya aib, punya dosa. Kita dengar aib saudara kita, stop. Jadi kuburan. Kalau bisa stop, jangan bicara. Tapi kalau udah tak kadung tahu, kita aja bungkam. Jangan bocorkan aib saudara kita kepada yang lain. Allah tahu kita jaga amanah atau tidak. Jangan suka membicarakan aib saudara kita kepada yang lain, kecuali yang memang punya kewajiban untuk menyikapinya. Ada yang punya kewajiban menegakkan aturan, menegakkan keadilan, memperbaiki. Tapi kalau kita tidak punya kapasitas itu, diam. Kalau ada orang yang ngobrolin aib, jangan. Karena setiap kali kita
membuka aib saudara kita itu seperti menantang, ya Allah bukalah aib saya. Begitu. Allah tahu tiap kali kita ngobrol, tidak ada obrolan yang tidak didengar oleh Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu semua isi hati. Hati-hati ngobrol. Hadirin, Allah memperhatikan setiap obrolan kita. Ngebuka aib orang, kita seperti menantang Allah membuka aib kita. Celaka. Belum tentu kuat kita menghadapi kalau aib kita dibongkar. Yang keempat, kalaupun kita tahu aib saudara kita, bukan hanya kita tutupi, bantu supaya yang bersangkutan bisa ikut tobat. Ingat ya, kalau orang punya kejelekan, kita juga punya. Yang harus tidak kita sukai adalah perilakunya, tapi orangnya kita harus berharap agar orang itu selamat. Jangan puas melihat orang lain hidupnya hancur. Bukankah Rasulullah dulu sendirian Islamnya, benar? Apa yang beliau lakukan? Beliau menginginkan orang-orang yang belum dapat hidayah, dapat hidayah. Beliau menginginkan orang yang lupa ke Allah jadi ingat. Orang yang tergelincir jadi tobat. Rasulullah itu menginginkan kebahagiaan, keselamatan, keimanan. Dan itu yang beliau lakukan. Dan itu yang harus kita tiru. Bukan menginginkan kehancuran bagi orang. Makanya kalau kita tahu aib seseorang, apa yang bisa kita lakukan? Minimal doa. Ya Allah, selamatkan saudaraku ini. Doa yang diam-diam, rahasia, itu malaikat mengaminkan. Kabulkan ya Allah, dan bagimu juga. Ayo jangan suka ngobrolin aib orang, ya. Itu gibah. Kalau benar gibah, kalau tidak benar fitnah. Apa definisi gibahnya? Kalau obrolan kita didengar oleh beliau dan beliau tidak suka, itu gibah. Walaupun benar. Misal begini, si gundul itu tuh udah gundul, banyak benjolnya, itu benar memang, dan dia tidak suka kita ngobrolin gundulnya. Hati-hati, si ibu itu tuh jilbabnya tuh cicilan semua. Ibu itu nggak suka gibah ini. Dia memang sekarang ke pengajian, tapi baru 2 kali datang. 2 kali datang, Allah ridho. Itu udah segala-galanya itu. Udah hadirin, jangan suka menikmati kejelekan orang. Kotor hati kita tuh. Tidak sengaja aja dengar, langsung pikiran kita tuh menilai rendah seseorang. Saya sih nggak niat ngasih tahu ya, niat dia tuh sebetulnya masa lalunya kurang baik. Ya begitulah, sudah banyak maksiatnya. Sekarang dengar begitu, ketika disebut nama orang itu, pikiran kita bersih atau kotor? Langsung, oh ini ahli maksiat. Apalagi kalau reuni tiba-tiba berbisik, bro, dia sudah meninggalkan dunia hitam.
langsung nyangkanya ahli maksiat, padahal maksudnya uban itu hadir. Jadi yang hitamnya sudah hilang, tinggal uban. Bisa error nih otak kita. Tuh teman kamu tuh, hati-hati aja, dia playboy cap 2 cula. Langsung otak kita error, benar? Padahal belum tentu benar. Kalaupun benar dia pernah melakukannya waktu SMA, lah sekarang udah aki-aki. Udah berapa banyak sholatnya, berapa banyak dia bertaubatnya. Kenapa kita kekunci oleh kesalahan orang waktu SMA dulu? Ya dia nyolong, kamu tahu dari mana? Kan sama saya nyolongnya. Wah, dah, jangan ngobrol-ngobrol yang nggak bagus ya. Saya kalau boleh milih ya Pak, yang ngobrol sama saya teh pengennya yang enak-enak aja lah. Alhamdulillah orang itu teh baik sekali, dia dermawan, enak. Apalagi yang itu tuh luar biasa, ahli tahajud. Yang ini nih pemaaf tulen, aduh enak, ya udah pelit. Wajahnya udah menyesuaikan dengan kata-kata. Bu, jangan ngomong-ngomong ya sama dia, sebab saya udah janji gak akan ngomongin ibu gitu. Hei, gibah itu udah menjadi kebiasaan sebagian besar umat kita, merasa enteng. Jangan suka menikmati kekurangan kesalahan saudara kita. Kalaupun sudah keburu dengar, tutup, husnuzon, mungkin sudah berubah, mungkin sudah diampuni oleh Allah, mungkin kebaikannya lebih banyak. Jangan-jangan dosa itu yang membuat beliau taubat nasuha dan beliau jadi dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, sangat cinta kepada orang yang taubat dan mensucikan diri. Siapa tahu dosa itulah yang mengantarkan. Berapa banyak yang gara-gara dosanya jadi dekat dengan Allah. Benar? Benarkah hadirin? Husnuzon saja supaya hati kita tetap baik. Orang itu ngomongin AA loh. Jangan ngomongin, ini bukan apa-apa, ini penting loh Di depan AA memang dia baik, di belakang sana. Kalau mau ngomongin orang sudah sama tembok aja. Kalau dia ngotot, husnudon, jangan begitu. Siapa tahu salah dengar. Oh enggak salah dengar. Ini asli. Saya dengar dengan, ya mungkin dia waktu ngomong itu lagi emosi. Enggak emosi. Dia lagi santai kok ngomongnya begini. Mungkin udah robah, belum robah, kan barusan. Ini namanya kompor sejati, ini ada kompor gas ini ada.